Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam untuk sang junjungan penghulu para nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang telah membawa kita dari zamannya naik unta sampai zamannya naik Tesla, Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Dewan Juri Kompetisi Monolog Dakwah Kreatif Milenial, para panitia penyelenggara yang saya banggakan, dan kawan-kawan seperjuanganku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati suatu peristiwa yang bersejarah, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan. Peran pemuda sangatlah penting bagi suatu bangsa. Bukan hanya itu, pemuda juga sangat berpengaruh terhadap suatu agama. Dikisahkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah di hari kiamat kelak. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah. Di hari kiamat kelak, Allah akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemuda yang tekun beribadah. Why? Because many young people usually tend to stay away from positive things that likely to serve and worship to Allah. Tak sedikit dari mereka yang mengabdi dan mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Akang oge teteh sadaya janten pemuda anu getol tur leket kana ibadah tangtos sanes perkara anu gampil, tangtos meryogikan tekad anu kuat anu disarengan ku keimanan anu kokoh. Janten anjeuna ngaraos ibadahna sanes janten ngan saukur kewajiban hungkul, tapi janten kebutuhan oge kanggo anjeuna. Pemuda yang hidupnya tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, sabar, tidak suka bohong, bisa dipercaya, tidak khianat, tidak menjadi pemuda yang pemalas, tidak mencaci dan menghina, serta sikap-sikap terpuji lainnya. Berbicara mengenai pemuda, masih ingatkah kita dengan salah satu kisah para pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan tertidur selama 309 tahun demi menyelamatkan keimanan mereka, yakni kisah Ashabul Kahfi. Kisah tersebut terekam dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan dari salah satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla saghlika, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sempitmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kih jare wong Serbone, ana pesen tiang Sunan Gunung Jati kanggo wong enom. Ingsun nitip tajuk lan fakir miskin. Dadi kanggo wong enom kudu sering mangkat mangtajuk salat berjamaah lan ajak lalen karo wong fakir lan miskin. Kenang apa? Soale sebagian rezeki kang kita oleh ana hak wong fakir lan miskin.
Dengan demikian, jika ada pemuda yang tekun beribadah dan kehidupan kesehariannya bagus, maka Allah akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ketika ia tiada kelak. Pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu, semua berkumpul dalam hiruk pikuk yang agung. Pada saat tidak ada naungan sama sekali, pemuda yang tekun beribadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan dari hal-hal yang sangat mengerikan. Maka dari itu, saya sebagai pemuda mengajak para pemuda, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita termasuk ke dalam golongan tadi yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.